Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti senang dong. Karena akan diberkati firman Tuhan. Ya, seperti biasa KKR itu punya ciri, ada kesaksian. Ya, cirinya ada kesaksian sebelum saya khotbah. Kali ini kesaksiannya tentang Ibu Gembala, Ibu Karlina. Iya. Jadi ketika anak saya akan kuliah, Bapak Ibu ke Kanada, itu butuh dana besar. Tetapi pada saat itu juga Karlina menjelang pensiun. Itulah kalau nikahnya terlambat. Punya anaknya juga jadi terlambat. Sehingga usia pensiun dengan anak akan masuk kuliah itu berdekatan. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena ketika pensiun itu terjadi, uang pensiun itu kadang-kadang dicicil, dibayar perusahaan Bapak Ibu, dicicil 3 kali atau berapa bulan gitu ya. Ya puji Tuhan saat itu Karina Direktur Keuangan AFI singkatannya AFI itu artinya Direktur Accounting, Finance dan IT. Ya Bapak Ibu, sehingga bisa diatur, bisa keluarnya dalam seminggu sudah cair itu dana pensiun. Dan ketika itu cair, puji Tuhan, masalah pertama, masalah anak itu selesai. Dananya tercukupi. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika anak berangkat kuliah ke Kanada, dana telah tersedia. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sekarang anak saya bulan Juni nanti wisuda, lulus. Sebenarnya dia lulus itu April, selesai semua kuliahnya ya. Nggak tahu ada skripsi atau tidak. Tapi wisudanya itu Juni. Karena itulah istri saya nanti akan berangkat ke sana. Loh, kok Bapak nggak ikut Pak? Wah, lama banget penerbangannya. Iya, 25 jam. Wow, di pesawat itu Bapak Ibu. Ya, mungkin tambah transit juga. Ya, itu terlalu capek bagi saya. Karena bagi saya itu kalau penerbangan itu yang cukup itu 2 jam aja. Kalau udah lebih dari itu, udah kecapean saya. Udah kecapean ya. Ya, udah makin umur soalnya. Ya. Terus kan ada alternatif Pak. Jadi bukan ekonomi Pak, kan ada yang premium atau yang bisnis. Wah, itu mahal sekali. Ke Kanada itu bisa 4 kali lipat. Iya Bapak, biayanya dari ekonomi ke bisnis 4 kali lipat. Udah 4 orang itu bisa berangkat. Sayang sekali. Bagusan untuk manfaatnya lain. Akhirnya apa? Ya udah istri berangkat sendiri. Mungkin ditemani sama kakak ipar, ya kakaknya Karina, ya Bapak Ibu ya. Ya cuma nggak dibayari semua. Hotel kan bisa barengan, kan sama-sama cewek jadi bisa tidur. Akomodasi itu bisa. Dia cuma bayar pesawatnya doang. Ya gitulah Bapak Ibu ya. Nah. Dan itu masalah pertama selesai, masalah kebutuhan biaya sekolah anak. Lalu setelah pensiun nanti kan kekurangan Pak, puji Tuhan. Karina itu kesayangannya owner, pemilik ya, Sogo itu dan usaha-usaha lain. Ya dia seringkali disebut golden child, golden child, anak emas gitu ya. Dan ketika dia pensiun, dia kemudian dipindahkan ke divisi properti. Sampai sekarang. Dan harusnya dia usaha pensiun karena udah mendekati 60. Cuma beda dengan saya itu 1 tahun. Lalu bagaimana, apa yang terjadi kemudian? Nah terjadi lagi mujizat yang kedua. Ternyata bosnya, ownernya sangat sayang sama dia. Karena dia apalagi bagian vital, bagian accounting finance. Harus orang yang dipercaya. Dan karena dia juga orang dipercaya, maka akhirnya apa? Keputusan owner adalah dia tidak mengenal pensiun. Kerja seumur hidup. Luar biasa ya. Jadi orang biasanya umur 5 berapa pensiun? 55 atau 56 ya. Nah, gitu ya. Nah, dia udah mendekati 60 enggak pensiun-pensiun. Kenapa? Dia kerja seumur hidup. Sampai secapeknya aja, sepuasnya. Kan luar biasa ya. Akhirnya apa?
ya masa tua kita tetap ada dana. Luar biasa ya. Bahkan untuk running gereja ini juga tetap ada dana. Puji Tuhan ya. Iya, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan solusi. Tapi saudara kan selalu ingat kan, Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Benar kan Bapak Ibu? Tepat kan? Artinya tepat itu apa? Tidak kecepatan, tidak terlambat. Itulah sebabnya solusi dari Tuhan itu membuat kita deg-degan. Karena in the last minute gitu loh baru ada solusi kan. Jadi gak jauh-jauh hari. Karena apa? Tepat pada waktunya. Jadi gak kecepatan. Jadi makanya kalau solusi dari Tuhan itu seringkali kita empot-empotan gitu Bapak Ibu. Iya kan? Wah kita butuh dana besok. Kita butuh dana besok. Kok sampai sekarang belum ada? Tapi pada detik-detik terakhir justru ada terjadi mujizat. Benar Bapak Ibu ya? Itulah sebabnya ketika kita dalam Tuhan juga memang Tuhan menyediakan tapi tepat pada waktunya. Tidak kecepatan, tidak terlambat. Tapi itu seringkali membuat kita deg-degan. In the last minute gitu loh Bapak Ibu ya. Seringkali kan? Iya. Karena itulah disitulah ketika kita mengandalkan Tuhan itu perlu iman. Iman yang kuat ya. Kenapa? Kita bisa deg-degan. Karena waktunya Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, nggak kecepatan. Seringkali kita kan, ya ketika kita butuh dana, misalkan untuk sekolah anak atau segala macam itu, kita perlu seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya sudah tersedia kan. Seringkali itu membuat kita tenang kan, aman kan. Iya, tapi seringkali dalam Tuhan karena tepat pada waktunya, ini last minute. Pada detik-detik terakhir, pada menit-menit terakhir, di situ diberikan Tuhan solusinya. Makanya kita seringkali pot-potan. Tapi itu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Itu. Karena itulah ya puji Tuhan. Ya kita tetap tenang-tenang aja. Karena apa? Karina juga tetap posisinya tinggi. Amin Bapak Ibu. Ya ketika di Sogo atau Mitra itu ya Direktur AFI. Nah sekarang itu nggak tahu ya gimana. Tapi tetap tinggi posisinya. Bagian finance. Bagian orang kepercayaan. Amin. Iya, jadi nggak semua nganggur. Lanjut gitu Bapak Ibu. Jadi pensiun di Sogo langsung dialihkan ke bagian properti sampai sekarang. Luar biasa ya. Sehingga tenang. Kalau teman-teman seangkatan saya alumni ITB udah pada manyun semua Bapak Ibu. Dulu memang ada direktur, ada bos, segala macam. Tapi sekarang udah pada pensiun semua. Bahkan ada CEO Astra, direktur utama Astra itu teman seangkatan saya. Iya, seangkatan saya. Tapi apa? Tahun ini dia pensiun. Tahun ini dia pensiun. Jadi manyun juga kan. Kalau pensiun kan ada income lagi kan. Iya. Jadi ya itulah puji Tuhan lah. Saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu loh bagi kita juga. Saudara percaya deh. Apapun kata dunia tentang tahun 2025 ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Ketika dunia berkata gelap, justru itu titik terang bagi kita. Karena Yesaya 60 ayat 2 dikatakan ketika bangsa-bangsa mengalami kegelapan, ketika dunia mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Makanya ketika dunia berkata gelap, selalu tenang. Justru situ saat kita terang. Ya kan? Terbukti apa Pak? Terbukti. Umat Tuhan, anak Tuhan, ketika terjadi masalah di dunia, mereka keluar sebagai pemenang. Sebagai pimpinan. Contoh, Yusuf di Mesir. Pada saat terjadi kelaparan 7 tahun, dia menjadi Perdana Menteri. Tuh kan? Diangkat Tuhan luar biasa kan? Daniel, ketika terjadi masalah, segala alih-alih, segala itu akan dibunuh oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar karena mimpinya tidak bisa ditafsirkan. Daniel muncul jadi pimpinan, tuh kan? Ya kan? Ketika terjadi masalah ratu di kerajaan Ahasiweros, muncul Esther sebagai ratu kan. Jadi umat Tuhan itu muncul pada saat ada masalah. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan membuka jalan di tengah masalah itu kita muncul sebagai pemenang. Amin. Jadi harus ada masalah dulu. Kalau nggak ada masalah, nggak ada pemenang. Amin. Ya kan? Kan pemenang itu muncul ketika ada pertandingan kan. Kalau nggak ada pertandingan, ada pemenang nggak? Nggak ada. Pemenang itu hanya muncul ketika ada pertandingan, ketika ada peperangan, ketika ada masalah, baru muncul pemenang. Disitulah peran Tuhan.
muncul dan kita keluar sebagai pemenang. Jadi kepala. Amin. Makanya ketika ada masalah bagi orang Kristen, jangan khawatir. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Karena apapun yang terjadi itu, disitulah kita bisa belajar. Ketika ada krisis, anak Tuhan gak usah khawatir. Justru disitulah bisa kita diangkat Tuhan tinggi secara luar biasa. Amin. Alkitab sudah menceritakan. Amin. Iya kan? Di Mesir Yusuf, di Babel Daniel, demikian juga di kerajaan Ahasiweros Ratu Esther. Tuh kan ada cewek, ada cowok juga ya. Jadi siapapun kita, cewek cowok juga bisa diangkat Tuhan tinggi luar biasa. Amin. Top. Ya, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan ya. Ini adalah KKR yang ke-11. Ya, KKR yang ke-11 judul khotbahnya adalah Yesus memberi makan ribuan orang. Judul khotbah kita adalah Yesus memberi makan ribuan orang. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus memberi makan ribuan orang. Nah, itu diawali sebelum Yesus memberikan makan, ada peristiwa Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya. Iya Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat ayatnya, Matius 14 ayat 12 sampai 13. Ya, di depan sudah ada, saya bacakan ya. Nah, di sini kita nanti bisa belajar luar biasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Nah, jadi mayat ini kenapa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya? Oke Bapak Ibu, oleh Raja Herodes. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13, oh Bapak Ibu lah ayat 13. Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Haleluya. Jadi di sini kita bisa belajar orang Kristen juga ketika ada suasana bahaya jangan nantangi bahaya. Oh, karena aku anak Tuhan ada malaikat Tuhan menjaga, bahaya aku datangi. Oh, saudara itu bodoh itu ya Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kita juga hikmat. Amin. Seperti Tuhan Yesus saja, ketika ada bahaya, Yohanes dipenggal kepalanya dan dilaporkan kepada Tuhan Yesus, kemudian menyingkir ke tempat sunyi. Benar? Enggak nantangi. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Yesus adalah Tuhan, dia enggak nantangi. Kenapa? Waktunya belum tiba. Dia mati. Makanya dia enggak nantangi bahaya. Hal yang sama juga pendeta, penginjil. Ketika di situ daerah rawan, jangan sok-sokan kita datang ke tempat itu. Ya, jadi jangan berkata Tuhan pasti melindungi aku. Tuhan juga ngasih kita hikmat. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan Yesus berkata, kita seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu gambaran apa? Setan, iblis. Merpati itu gambaran apa? Roh Kudus. Dengan kata lain, kita harus cerdik seperti iblis, tapi harus tulus seperti Roh Kudus. Amin. Jangan hanya satu aja. Kalau satu aja gawat Bapak Ibu. Jangan hanya cerdik seperti setan aja gitu. Gawat itu. Amin. Harus dibarengi juga harus tulus seperti harus Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Harus tulus seperti Roh Kudus. Jangan juga hanya tulusnya saja. Kalau saudara tulus saja, lugu-lugu aja, saudara ditipu orang. Iya kan? Orang Kristen juga harus berhikmat. Jangan lugu-lugu aja. Tanda tangan, nggak perlu tanda tangan. Nanti kan Tuhan mau menjaga. Ya harus dong. Kalau ada perjanjian di notaris segala macam kuat. Ada hukumnya. Jangan berkata, Tuhan nanti akan menjaga aku. Ini perjanjian untuk membangun gereja, untuk rumah Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaga. Tuhan memberikan kita hikmat. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi kita harus juga tulus harus cerdik seperti iblis, tapi tulus seperti Roh Kudus. Jadi imbang ya. Amin. Jadi ketika ada bahaya, saudara menghindar. Demikian juga gembala saya yang dulu di gereja lama saya, gereja terbesar sekarang ini Bapak Ibu. Ketika akan terjadi kerusuhan 98, beliau
merasa Tuhan berbicara kepada dia untuk dia menyingkir ke luar negeri. Iya Bapak Ibu, menyingkir. Jadi bukan nantangi bahaya gitu. Nungguin gitu, enggak. Ya, menyingkir dia kemana ya, ke Singapura atau kemana gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya, ketika dia pulang udah reda semua. Amin Bapak Ibu. Jadi kita walaupun pendeta, walaupun penginjil, kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika ada bahaya kita juga jangan sok-sokan ya. Kita juga harus menghindari diri dari mara bahaya. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen juga demikian. Oke, jangan sok-sokan gitu. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sepi, sunyi ya. Nah, tapi juga dikatakan orang banyak mengikuti Yesus. Coba Bu, ayat 13 bagian terakhir, bagian paling bawah. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Bagaimana mungkin mereka mengikuti Yesus yang naik perahu nyebrang ke tempat suci, tapi diikuti lewat jalan darat. Nah itu karena apa? Karena danau Tiberias atau danau Galilea atau danau Kineret ini berbentuk semacam lingkaran seperti Kinor. Jadi nama danau ini macam-macam. Ada danau Galilea, kenapa? Di situ tinggal orang Galilea. Disebut danau Tiberias untuk menghormati Kaisar Romawi Tiberius. Disebut juga danau Kineret, kenapa? Karena bentuknya seperti kinor, seperti harpa. Jadi namanya macam-macam. Oke Bapak Ibu ya. Ya, seperti juga duri hitam. Saya baru tahu ada namanya. Ada namanya Aci, ada namanya D200, ada namanya duri hitam. Gitu. Blackthorn. Gitu. Ya, coba Bu tampilkan gambar Danau Tiberias. Nah, inilah gambar Danau Tiberias Bu, Bapak Ibu. Bentuknya seperti kinor terbalik. Ya, kalau kinor itu harpa itu bagian bawahnya yang besar ya. Kalau ini bagian atas yang besar. Ya, coba Bu tampilkan Danau Toba. Mirip-mirip Bapak Ibu. Tadi malam tiba-tiba saya ingin jelaskan kepada jemaat itu. Ada kemiripan antara Danau Toba dengan Danau Tiberias. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Satu persamaannya. Kedua danau ini hasil ledakan gunung. Jadi ini ada kaldera. Puncak gunung sebenarnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi danau di puncak gunung yang pernah meledak ribuan tahun yang lalu. Jadi Tiberias sama dengan Danau Toba. Tuh kan. Cuma bedanya kalau Danau Toba di tengah-tengahnya itu ada pulau kecil. Namanya Pulau Samosir. Kita bisa nyebrang terus keliling pulau itu. Luas itu Bapak Ibu. Bisa seharian naik mobil keliling. Saya udah pernah keliling gitu ya. Coba kembali tahun Danau Tiberias. Nah gini. Jadi Danau Tiberias ini Bapak Ibu. Saudara lihat ini. Jadi misalkan dari sisi kiri ke sisi kanan. Itu bisa nyebrang naik perahu. Jadi Tuhan Yesus melakukan itu. Dari tempat ramai umumnya itu. Biasanya adalah Kapernaum, itu tempat yang Tuhan Yesus sering melayani situ. Nyebrang ke seberangnya. Naik apa? Perahu. Tapi juga orang bisa mengikuti lewat jalan darat. Cuk. Dari darat itu bawa jalan. Nah bisa ngikuti Yesus misalkan dari sisi kiri. Jalan ke atas, turun lagi ke bawah. Bisa nyusul Tuhan Yesus. Jadi makanya tadi ada ayat. Tuhan Yesus menyeberang ke tempat sepi. Lalu orang-orang banyak mengikuti lewat jalan darat. Mereka lewati kota-kota mereka. Paham Bapak Ibu? Nah itulah kisah Danau Tiberias tadi. Jadi orang bisa nyebrang naik perahu. Straight gitu Bapak Ibu. Tapi bisa juga jalan kaki memutar. Oke. Nah coba tampilkan ayat yang tadi Bapak Ibu Odi. Nah tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikutinya dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah itu jalan darat. Jadi muter mereka ngikuti Yesus. Tapi Yesus naik perahu nyebrang langsung. Paham ceritanya? Supaya saudara makin jelas ceritanya. Oke, nah gitulah. Jadi Tuhan Yesus nyari tempat yang sepi ya. Kenapa? Karena dikabarkan Yohanes baru saja dibunuh di penggal kepalanya. Oke Bapak Ibu. Jadi agak ada mirip-mirip Danau Toba dengan Danau Tiberias.
Bahkan, ya perahu di Danau Tiberias itu, kapal-kapal untuk turis, kalau mirip banget dengan yang di Danau Toba. Iya Bapak Ibu, mirip. Oke Bapak Ibu ya, itulah yang terjadi ketika saya ke Israel. Ya Bapak Ibu. Ya, cuma bedanya ketika kita sudah naik perahu di Danau Tiberias, biasanya itu menjelang siang. Makan siangnya itu nanti akan kita kasih makan ikan petrus katanya. Katanya ikan petrus, namanya ikan petrus. Padahal kalau kita di Indonesia ini makannya itu ikan bawal goreng yang ekornya nungging ke atas gitu digorengnya. Iya. Tapi sekarang nggak nungging lagi, udah capek kali, akhirnya ikannya tidur aja. Jadi 3 kali saya ke Israel, 4 kali, 3 kali saya makan ikan petrus, ekornya nungging ke atas gitu. Tapi yang terakhir udah tidur aja gitu, udah capek kali dia. Jadi digoreng aja seperti biasa gitu ya. Ya itulah. Jadi kalau di Tiberias itu nanti makan siangnya ikan petrus. Tapi kalau di Danau Toba makannya ikan mujair. Enak tuh di sana ya ikan mujair Bapak Ibu. Iya itu banyak ikan di Danau Toba itu ya. Puji Tuhan ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya. Coba sekarang kita baca pada saat tadi ayat 13 ya. Udah ya. Oh iya. Coba sekarang Matius 14. Nah, ini dalam kisah Yesus memberi makan. Ya, oke, saya bacakan ya ayat 14, Bapak Ibu, ayat 15 kita gantian ya. Saudara perlu tahu, saudara tahu nggak? Ada satu rahasia saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Injil itu ada 4, benar nggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Umumnya 3 Injil pertama, Matius, Markus, Lukas itu mirip-mirip sehingga disebut Injil sinoptik atau Injil cermin karena mirip-mirip. Sebenarnya yang awal ditulis adalah Injil Markus. Oke, ya. Tapi kemudian ditulis lagi Injil Matius dan Lukas. Itu meniru. Tapi enggak plek tiru. Amin Bapak Ibu. Iya, dan ditulis sehingga mereka mirip 3 ini. Lalu kemudian Injil keempat, Injil Yohanes itu agak beda. Karena apa? Situasinya sudah beda, karena saat itu sudah ada penyesat-penyesat gnosis. Sehingga apa? Rasul Yohanes menulis Injil keempat untuk menangkal ajaran sesat tadi. Oke? Nah, jadi ada 4 Injil. Nah, ketika saudara membaca satu kisah dalam satu Injil, ternyata diceritakan lagi oleh Injil lain. Maka saudara bisa melihat itu kisah itu berarti penting bagi Allah. Karena ada pengulangan, ada diceritakan ulang oleh Injil yang lain. Apalagi kalau kisah itu diceritakan oleh keempat Injil. Maka artinya ini sangat penting bagi Allah. Dan salah satu kisah yang diulang oleh 4 Injil, itulah kisah Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Ya, 4 Injil itu menceritakan kisahnya. Jadi artinya apa? Kisah ini sangat penting bagi Allah. Oke Bapak Ibu ya, mungkin saudara akan bertanya lagi, Pak pentingnya apa? Karena kisah Yesus memberi makan ribuan orang ini, inilah gambaran perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Oke. Jadi saudara nanti kalau baca Injil, saudara lihat kisah ini adalah nggak disebut lagi oleh Injil-Injil lain. Taunya dari mana Pak? Gampang. Kalau sekarang Alkitab itu udah banyak kemudahan-kemudahan. Caranya untuk tahu bahwa kisah itu diulang oleh Injil-Injil lain. Setiap perikop ketika kisah itu diulang lagi oleh Injil lain, ada disebut Injilnya disebut. Misalkan kita baca sekarang kan Matius kan, kisah Yesus memberi makan. Nah pada saat kita lihat judul perikopnya Yesus memberi makan, di bawahnya itu ada catatan kecil Lukas ayat berapa ke berapa. Itu kisahnya diulang pada Lukas ini. Kemudian Markus dari ayat keberapa ke ayat berapa. Yohanes pada ayat keberapa ke berapa. Jadi gampang lihatnya. Oh
ini ada 4 kali diulang. Oh ini 3 kali diulang. Oh ini 1 kali diulang. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang dimudahkan oleh adanya perikop tadi, ada catatan di bawah judul perikop. Amin. Tuh. Demikian juga kita juga tahu ketika membaca Injil, ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama atau tidak. Bisa dilihat dari catatan kaki paling bawah. Ada catatan kaki yang kecil. Oke Bapak Ibu. Jadi ayat, misalkan Matius berapa itu ada diulang di dalam Yesaya. Dinubuatkan dalam Yesaya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang Alkitab sangat menolong. Bahkan kalau di Alkitab kita ada di handphone, acuannya itu ada tanda bintang di kanannya. Oke ya, ada tanda bintang. Kalau ada tanda bintang, saudara klik tanda bintang itu, maka saudara akan meloncat kepada ayat-ayat yang terkait dengan ayat itu. Enak sekarang ya, gampang sekarang. Jadi saudara bisa baca Alkitab jadi tahu lebih banyak ya. Oke, lanjut. Kita baca ya, ayat 14 sampai 21. Ya, saya mulai ayat 14, nanti Bapak Ibu ayat 15, kita gantian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Iya, jadi sunyi. Kenapa? Karena memang Yesus pergi ke tempat yang sunyi, menghindari tadi pembunuhan Yohanes tadi ya. Oke, lanjut. Ayat 16 saya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17 Bapak Ibu. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Terus. Ayat 18 saya. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, saudara lihat kemiripan dengan perjamuan kudus? Ya, roti diambil Yesus, diangkat, mengucap syukur, lalu kemudian dipecah-pecahkannya, dibagikan kepada murid-murid. Sama kan dengan perjamuan kudus kan? Sama. Ya, ayat 20 saya ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang loh, bukan setengah kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21 Bapak Ibu. Ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Iya. 5.000 laki-laki ya. Ya, laki-laki itu kata kuncinya. Kalau padahal sebenarnya pengikut Yesus bukan hanya laki-laki, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Jadi kalau saudara kalikan 3, jadi sebenarnya yang diberi makan Yesus itu adalah 15.000 orang. Karena bukan hanya laki-laki aja. Benar Bapak Ibu? Iya, ada juga ibu-ibu dan anak-anak. Buktinya anak-anak ada. Ya Yesus pernah mendoakan anak-anak kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Demikian juga ibu-ibu juga pasti banyak. Contohnya juga di gereja. Malah kadang-kadang lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak ya. Jadi, nah itu memang hukum alam ya Bapak Ibu ya. Saudara pernah bertanya dalam hati. Kenapa sih ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak seringkali di gereja? Saudara tahu kenapa? Pernah nggak saudara bertanya dalam hati? Karena yang lebih cepat terjamah itu adalah ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu main perasaan. Iman itu kadang-kadang ada unsur perasaan juga Bapak Ibu. Kalau laki-laki seringkali logikanya. Ini pendeta logis gak nih ngomongnya? Kayaknya gak masuk akal deh. Gitu Bapak Ibu. Jadi seringkali dibahas gitu dalam pikirannya gitu Bapak Ibu. Makanya seringkali agak lama bertobat bapak-bapak ya. Makanya dalam rumah tangga seringkali juga bapak-bapak sering ya belakangan bertobat ya Bapak Ibu. Iya, bahkan pendeta besar dulu saya gembala sidang saya dulu. Itu duluan ibunya buat PD. Kemudian PD itu besar, kemudian akhirnya jadi gereja, barulah bapaknya ambil bagian jadi gembala. Jadi awalnya ibunya dulu.
Nah sekarang setelah gembala itu meninggal, sekarang diambil alih oleh istrinya. Jadi kembali ke tangan istrinya. Jadi awal dan akhirnya istri. Jadi gitu ya. Jadi kenapa lebih gampang ibu-ibu? Karena main perasaan. Oke Bapak Ibu ya, main perasaan. Tetapi seringkali itu juga bisa jadi kelemahan. Kelemahan, iya. Seringkali kalau kayak iblis lah, mendekati siapa? Hawa kan, bukan Adam kan? Iya kan? Kenapa? Karena seringkali Hawa atau ibu-ibu mainnya kayaknya dia baik orangnya. Kayaknya baik deh. Kayaknya omongannya bener deh. Gitu loh Bapak Ibu. Mainnya perasaan ya. Makanya kadang-kadang kalau ibu-ibu kan ngelihat tampilan gitu ya. Tampilan, kayaknya orangnya baik. Gitu ya. Iya, kadang-kadang ibu-ibu lebih jeli melihat seseorang dibandingkan bapak-bapak. Iya, saya dengan istri, kadang-kadang istri lebih jeli melihat. Ketika melihat seseorang, saya cuma lihat, dia cantik, dia ganteng. Kalau ibu-ibu, tasnya mereknya apa? Perhiasannya apa? Gitu. Langsung tahu aja ngelihat gitu. Sepatunya tadi pakai apa dia? Tahu aja. Bener gak Ibu Odi? Langsung kan kalau lihat seorang kan, lihat apa yang dia pakai, apa ya Bapak Ibu sering kan. Kalau bapak-bapak kan nggak jeli ngelihat detail gitu kan. Iya kan, dia pakai tas apa? Cuek aja. Kalau ibu-ibu justru di situ lebih penting ya. Ya, dia tadi pakai tas apa ya? Oh, Hermes. Oh, tadi sepatunya Gucci. Ih, ada pakai berlian loh dia. Bahkan yang asli sama yang palsu aja dia tahu gitu Bapak. Itu imitasi, itu KW itu. Ya kalau bapak-bapak kan enggak kan? Enggak. Jadi seringkali bapak-bapak ibu-ibu itu, tetapi kekuatannya ketika Tuhan menjamah, lebih gampang ibu-ibu menerima karena dia main perasaan. Amin, bukan main logika berpikir gitu. Kalau bapak-bapak cenderung mendebat gitu Bapak. Mendebat. Nggak masuk akal itu omongannya. Yang bener aja. Gitu kan, iya. Tapi ketika ibu-ibu ngelihat orang itu penampilannya bagus, cakep, lembut, ngomongannya enak, langsung itu, iya Bapak. Makanya ular mendekati Hawa, bukan mendekati Adam duluan kan. Iya, karena ketika penampilannya baik, ibu-ibu itu langsung bisa nerima gitu ya. Kalau bapak-bapak cenderung, nipu kali itu, gitu. Langsung gitu ya, beda-beda sih, ya. Tapi justru itu saling melengkapi. Makanya kalau bapak-bapak ingin penampilan bagus, tanya istrinya. Karena istrimu punya nilai keindahan dibandingkan bapak-bapak. Amin. Ya kalau pergi ke pesta, ini udah matching gak nih baju saya, jas saya dengan dasi. Itu ibu-ibu lebih punya nilai keindahan. Itulah sebabnya kegiatan-kegiatan yang perlu keindahan itu ada unsur wanita. Kalau seandainya ada laki-laki di situ, ada setengah wanitanya. Di salon, hai apa kabar? Gitu kan, iya kan? Iya karena ini sebenarnya dunia wanita, dunia kecantikan. Ya kalau ada cowok ya setengah wanita dia jadinya. Iya kan, masalah modeling juga sama kan, itu kan masalah keindahan. Kalau ada cowok situ, pasti setengah wanita. Ya itu alami ya Bapak Ibu ya. Itu no problem lah itu memang udah biasa. ya gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kisah Yesus memberi makan ini diberitakan oleh 4 Injil ya. Artinya apa? Peristiwa ini sangat penting bagi Allah. Karena apa? Terlihat kisah ini diulang oleh keempat Injil. Amin. Jadi saudara bisa melihat suatu kisah itu penting bagi Allah atau tidak. Lihat apakah kisah itu diulang oleh 4 Injil lainnya atau enggak. Kalau enggak diulang berarti enggak terlalu penting bagi Allah. Oke, gampang ya lihatnya ya. Iya dong. Sesama seperti saudara lah. Kalau saudara ingin berkata kepada pasangan saudara atau staf saudara atau apapun. Kalau itu penting pasti saudara akan menyebutkannya berulang-ulang kan. Ingat ya. Kamu harus lakukan ini lagi ini. Ingat ya, jangan lupa ya. Nanti ini bahaya nih. Gitu kan. Ketika kita menganggap sesuatu hal penting, pasti saudara akan ulang-ulang itu perkataan. Benar kan Bapak Ibu ya? Nggak mungkin hal yang penting, yang gawat. Ya saudara cuma nyebut sekali, nggak mungkin. Pasti akan saudara sebut berulang-ulang. Yang benar Bapak Ibu ya? Iya.
Hal yang sama juga dengan Allah. Ketika kisah itu diulang oleh Injil yang lain, kisah itu pasti penting bagi Allah. Oke, jangan diabaikan. Paham ya? Iya, jadi itu salah satu ilmu juga. Oke, coba sekarang kita lihat kisah ini dalam Injil Yohanes. Tadi Injil Matius ya. Ya, sekarang kita lihat Injil Yohanes. Ya, jadi diulang juga oleh Injil Yohanes. Karena di sini ada satu singkapan yang indah sekali. Yohanes 6 ayat 5 sampai 9. Ayat 5 saya baca, nanti Ibu, Bapak Ibu ayat 6, demikian kita bergantian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Katakan sama saya, Filipus. Jadi ingat ya, murid pertama namanya Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini pertanyaan Yesus kepada Filipus. Sekarang ayat 6 Bapak Ibu. Dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Iya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Stop dulu. Saudara lihat apa reaksi Filipus? Filipus melihat masalah besar dibandingkan dengan keterbatasannya. Dana perlu besar sekali untuk membeli roti, untuk memberi makan orang banyak. Benar Bapak Ibu? Sehingga masalah itu dilihat Filipus sebagai mustahil. Hal yang sama juga pernah terjadi pada orang Israel ketika berjalan di padang gurun. Ada 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang melihat hal yang mustahil. Hanya 2 orang yang melihat hal yang mungkin. Dan itulah Yosua dan Kaleb. 10 orang itu berkata, kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Mereka raksasa semua. Kita seperti belalang. Jadi 10 pengintai tadi melihat kemustahilan. Ketika melihat masalah raksasa. Benar Bapak Ibu? Sama seperti juga Filipus melihat kemustahilan memberi makan banyak orang, ribuan orang. Oke, lanjut. Sekarang ayat berapa tadi? Ya 8, itu saya atau Bapak Ibu? Saya ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, katakan Andreas. Ya Andreas ya. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat 9 Bapak Ibu. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, jadi Andreas juga sama dengan Filipus melihat kemustahilan. Ribuan orang yang ada. Sedangkan yang tersedia 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, jadi sama ya. Andreas juga melihat kemustahilan. Tetapi Andreas lebih bagus dibandingkan Filipus. Kenapa? Dia memberikan bahan kepada Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Benar Bapak Ibu? Sedangkan Filipus nggak memberi apa-apa. Jadi Andreas lebih bagus dibandingkan Filipus ya. Ya kan? Ya. Lalu apa terjadi? Coba lihat ayat Yohanes 6 ayat 11-nya. Saya bacakan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi enggak terbatas, sebanyak yang mereka kehendaki. Hal yang sama juga dengan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan minta minimalis. Kalau saudara minta minimalis, maka Tuhan juga memberikan yang minimalis, karena sesuai dengan iman saudara. Jadi ketika saudara berdoa, Tuhan berkati aku, asal perusahaan ini jalan saja. Nanti benar diberkati Tuhan asal jalan saja. Tuhan berkati agar anakku masuk sekolah. Ya nanti cuma sekedar masuk sekolah. Bisa dia anak kita jadi bodoh. Tapi saudara harus berdoa secara besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan berkati usahaku Tuhan. Bisa berkembang banyak. Gitu.
maka hal yang besar juga akan kita alami. Demikian juga ketika kita berdoa untuk anak kita masuk sekolah, Tuhan berkati anakku masuk sekolah dan juara di sekolahnya. Ya, karena apa? Tuhan memberi sesuai dengan yang kita kehendaki. Sesuai dengan iman kita. Makanya iman kita jangan kecil-kecilan. Langsung yang besar gitu. Tapi juga jangan lebay banget gitu ya Bapak Ibu. Jangan lebay lah. Tuhan berikan aku kesehatan dan kuat seperti Deddy Corbuzier. Tangannya segede kaki saya. Jangan lebay-lebay banget. Tapi besar. Ya yang wajar-wajar aja gitu ya Bapak Ibu ya. Iya itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan iman kita. Kalau iman kita kecil ya Tuhan memberikan kecil. Kalau iman kita besar ya sesuai dengan iman kita yang besar. Amin. Karena Firman juga berkata terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Makanya kita harus selalu membesarkan iman kita. Oke lanjut. Udah tadi ya 11. Jadi Yesus mengambil roti dan ikan tadi, mengucap syukur, membagi-bagikannya. Tindakan ini mirip dengan ketika Yesus mengambil roti saat perjamuan kudus kan. Ambil roti dan mengucap syukur. Benar Pak? Lalu dipecah-pecahkan dibagikan kepada murid-muridnya. Hal yang sama juga dengan ini, mengambil 5 roti dan 2 ikan, diucap syukur, kemudian dipecah-pecahkan dan diberi ke banyak orang. Dan mereka bisa makan sampai kenyang. Dan bersisa 12 bakul. Amin Bapak Ibu. Jadi roti yang ikan sedikit tadi di tangan Yesus bisa berlipat ganda sehingga bisa memberi makan 5.000 laki-laki atau 15.000 jika dihitung ibu-ibu dan anak-anak sampai kenyang dan bersisa 12 bakul. Itu luar biasa Bapak Ibu. Oke. Hal yang sama juga dengan hidup kita. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita, harta kita, milik kita, kekayaan kita, pikiran kita, kecerdasan kita. Maka itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya dilipat gandakan. Jadi apapun yang ada pada kita akan dilipat gandakan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil Musa. Tuhan tidak kata yang di luar dari ada yang pada Musa. Lalu apa kata Tuhan kepada Musa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Nah, tongkat ini menjadi tongkat yang luar biasa. Mujizat kan? Jadi apa yang ada di tanganmu? Bukan apa yang harus kamu punyai. Enggak. Hal yang sama juga dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan apa adanya diri kita. Maka Tuhan bisa melipat gandakan. Bisa memakai secara luar biasa hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan apa yang enggak kita punya. Bukan. Tuhan selalu berkata apa yang ada di tanganmu. Amin. Apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Iya. Itu yang dilipat gandakan. Karena itulah datanglah apa adanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melipat gandakannya semuanya bagi hidup kita. Oke Bapak Ibu. Nah jadi pelipat gandaan roti dan ikan itu terus terjadi sampai mereka kenyang. Sampai kenyang ya Bapak Ibu ya. Jadi sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa kan. Seringkali orang Kristen berkata umur di tangan Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Umur kita di tangan Tuhan. Umurnya berapa? 100 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Seringkali orang berkata umur di tangan Tuhan. Kehendak Tuhan umur kita berapa? Tidak sesuai ayat. Ayat berkata Tuhan membuat kita panjang umur sampai kita kenyang. Sampai kita puas. Artinya tergantung kepuasan kita. Iya. Jadi sebenarnya umat Tuhan itu diizinkan Tuhan untuk meminta umurnya. Sama seperti juga ibu gembala ya, tempat saya sebelumnya. Dia berdoa kepada Tuhan panjang umur. Saudara tahu permintaannya. Tuhan buat saya panjang umur sampai saya bisa menyaksikan cucu saya menikah. Kan luar biasa ya. Sampai cucu saya menikah. Jadi saudara lihat. Jadi saudara bisa meminta demikian. Sampai cucu saya sukses. Bisa aja kan. Ya kan saudara bisa minta panjang umur demikian. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa meminta. Coba mana Pak buktiannya? Oke kita buka ya. Mazmur 91 ayat 16. Nah dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Dengan keselamatan yang daripada aku. Gitu Bapak Ibu. Nah ayat 16 nih.
Ayo kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau terjemahan bahasa Inggris lebih indah. Kalau bahasa Indonesia kan dengan panjang umur kukenyangkan dia. Kalau dalam bahasa Inggris dengan panjang umur kupuaskan dia, satisfied. Nah, jadi saya lebih setuju bahasa Inggris. Kok kenyang itu kayaknya urusan perut aja. Tuh. Apa? Kenyang tadi satisfy kan? Itu. Atau dipuaskan. Tuh. Jadi sampai saudara puas umur saudara. Oke Bapak Ibu? Iya. Jadi bukan tergantung Tuhan. Saudara bisa minta. Jadi saudara bisa minta ya. Tuhan, buat aku panjang umur. Sampai cucuku sukses. Habis aja. Sampai cucuku sukses atau sampai cucuku menikah, sampai aku punya cicit, bisa aja. Jadi saudara bisa minta ya Bapak Ibu ya. Iya, tapi ada lagi lanjutannya. Dan Allah akan menunjukkan keselamatan. Itu keselamatan itu apa? Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi kita umat Tuhan dipuaskan lewat kita hidup di dalam Yesus. Melihat keselamatan di dalam Yesus. Melihat berkat di dalam Yesus. Jadi bukan puas hidup berfoya-foya. Bukan puas hidup untuk berbuat dosa. Bukan. Tapi puas hidup dalam keselamatan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam jalan yang benar juga. Bukan yang ngaco-ngaco. Oke Bapak Ibu ya. Ya, amin. Jadi saudara bisa minta panjang umur ya. Tapi yang dalam Tuhan. Oke, ya berarti itu ya istri gembala itu kurang tepat ya. Berarti dia pingin ya sampai cucu saya menikah. Harusnya apa? Ya kalau bisa sampai cucu saya jadi pendeta Tuhan. Bisa aja ya. Ya kan harus ya berkaitan dengan keselamatan Yesus ya. Ya bisa aja lah ya, puji Tuhan lah gitu ya. Tapi harus berkaitan dengan Tuhan Yesus ya. Jadi bukan kita panjang umur agar kita foya-foya, bukan kita makin banyak dosa. Tapi harus tetap di dalam Tuhan. Oke Bapak Ibu ya. Makanya juga ada ayat berkata, Tuhan Yesus berkata mintalah apa saja. Amin. Tapi seringkali orang hanya pada ayat sini saja. Baca ayat sebelumnya. Ketika kita di dalam firman Tuhan, mintalah apa saja akan dikabulkan. Jadi kalau kita di dalam firman, kalau kita di dalam firman, saudara tidak akan minta yang aneh-aneh. Amin. Lah iya dong, kalau kita dalam firman kan kita gak mungkin minta yang aneh-aneh kan. Iya kan, yang baik-baik kan kita minta kan. Iya, jadi mintalah apa saja itu harus baca dalam konteksnya. Harus kita dalam firman. Baru agar apa? Permintaan kita enggak minta yang dosa. Ya enggak ya. Ya, jangan minta Tuhan berkati aku sehat supaya aku punya istri 70. Kayak tangga sebelah kita 70. Masa ada bidadari 70? Itu kan agak ngaco-ngaco ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Bidadari bugil lagi katanya kan. Oh, ini aneh itu. Kenapa? Kok di surga pikirannya ngeres gitu ya? Masa di surga hal-hal yang ngeres dipikir? Tapi itu urusan mereka lah. Kita gak perlu ikut campur. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus memikirkan hal-hal yang kudus. Yang di dalam Tuhan Yesus. Yang di dalam firman. Maka saudara minta apa saja dikabulkan. Selama di dalam Yesus, saudara juga bisa minta panjang umur. Seberapapun umur saudara. Amin. Jadi saudara bisa minta tadi ya, agar cucu saya jadi pendeta, agar cicit saya jadi, agar cicit saya semuanya bertobat. Bisa aja. Nggak harus jadi pendeta ya, bertobat semua di dalam Tuhan semua bisa. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi permintaannya harus berkaitan dengan Tuhan Yesus ya. Oke, mantap. Nah, di sini tadi ada bersisa 12 bakul roti ya. Terus Tuhan Yesus nyuruh ngumpulkan ya. Coba baca Yohanes 6 ayat 12 sampai 13. Ya, saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat 13 ya. Ini ada singkapan yang menarik. Ayat 12.
Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi berkat jangan terbuang. Ayat 13 Bapak Ibu. Mereka pun mengumpulkannya dan isi 12 bangku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang Jadi nggak boleh ada berkat terbuang. Makanya ketika saudara berdoa juga harus tahu. Ketika saudara doakan makanan saudara itu telah menjadi berkat. Nggak boleh terbuang. Harus habis. Benar kan? Tapi di situ ada kelemahan. Kalau seandainya makanan ini terlalu pedas, saudara nggak perlu ngabisin. Kalau makanan itu tidak enak, saudara kan nggak bisa ngabisin. Kalau makanannya basi, apakah saudara harus habisin? Enggak kan? Enggak kan? Lalu cara berdoanya gimana? Doanya adalah berkati Tuhan setiap suap, setiap teguk makanan yang aku makan. Jadi seandainya saudara tidak suka makan itu nggak apa-apa. Biarin aja. Kenapa? Karena yang saudara minta diberkati adalah yang masuk ke mulut saudara. Jangan saudara doakan makanan yang terhidang seluruhnya di meja. Apalagi kalau saudara makan di restoran Padang. Harus habis itu semua. Gawat kan? Gawat itu. Kan restoran Padang kan semuanya dihidangkan kan? Kalau saudara berdoa, Tuhan berkati seluruh makanan ini. Harus habis semua itu. Berkat gak boleh tersisa. Gak boleh terbuang kan? Kan gawat. Iya kan? Iya. Jadi saudara harus berdoa. Ini saya belajar juga dari gembala saya yang lama. Doakan yang masuk ke mulut. Yang kita minum di mulut. Benar ya Bapak Ibu ya? Baru itu yang menjadi berkat. Jangan seluruh makanan. Kalau seluruh makanan, kepedasan saudara harus habisin. Itu saudara udah doakan. Ya kan? Iya dong. Apalagi kalau basi makanannya. Woi gawat. Masa harus dihabisin? Yang benar aja. Jadi yang masuk ke mulut. Itu yang kita doakan menjadi berkat. Amin. Nah, jadi saya belajar dari gembala yang dulu Bapak Ibu. Jadi yang kita doakan itu adalah yang masuk ke mulut ya. Jangan yang terhidang di meja. Ya apalagi gawat kalau makanan di restoran Padang. Semua dihidangkan harus habis semua itu. Kan gawat ya. Ya kan. Restoran Padang kan semua dihidangkan kan. Semua dihidangkan. Segala jenis makanan. Ya kan gak semuanya saudara makan. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jangan ya. Jadi kita doakan yang masuk mulut. Setiap suap, setiap teguk makanan ini Tuhan berkati. Tahirkan dari segala kuman. Udah cukup. Yang makanan lain terserah. Gak perlu. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya. Iya. Karena seringkali ada masalah aja di makanan. Tidak enak lah, kepahitan lah, kemanisan lah, keasaman lah, basi lah. Kan segala macam makanan bisa terjadi kan. Masa kita harus habisin itu kan gak mungkin. Ya kan? Iya. Makanya doanya jangan berkati seluruh makanan di meja ini. Oke Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan contoh berkat tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh terbuang. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada bersisa. Oke Bapak Ibu? Iya. Dan ada lagi yang menarik. Yang terkumpul itu 12 bakul itu potongan roti ya. Ada gak disebut ikan? Enggak kan? Enggak ada. Saudara pernah bertanya, ikannya kemana Pak? Kok yang bersisa itu cuma rotinya doang? Ya kan? Nah saya ajak saudara berkritis. Itu punya pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa Pak Pendeta? Ketika kita murah hati. Seperti juga ini kan makanan seorang anak kan 5 roti dan 2 ikan kan. Dia murah hati memberikan makanan dia dan akhirnya dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus kan. Nah itu punya pelajaran bagi kita. Ketika kita murah hati membantu orang, menolong orang. Maka Tuhan bisa melipat gandakan milik kita. Tapi ada yang hilang. Seperti tadi yang hilang apa? Ikannya gak ada. Rotinya yang berlipat ganda. Ya kan? Berlipat gandanya luar biasa banyak kan. Dari 5 roti menjadi 12 bakul keranjang. Itu kan lipat ganda kan? Lipat ganda itu. 5 roti menjadi 12 bakul. 1 bakul bisa aja 20 roti gitu kan. Kalikan aja jadi 12. Kan banyak sekali kan. Ya. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita murah hati menolong orang, maka Tuhan ada melipat gandakan dalam satu aspek hidup kita.
tapi juga ada yang hilang dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah saudara jangan suka pelit, tapi selalu murah hati, karena Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara kita berikan kepada orang lain. Amin. Iya, jadi itu pelajarannya. Luar biasa kan? Jadi yang dilipat gandakan itu semuanya, tapi yang bersisa cuma roti saja. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika kita murah hati, ada yang hilang, betul. Tapi ada juga aspek di hidup kita yang terus dilipat gandakan Tuhan secara luar biasa. Amin. Itu satu. Yang berikutnya yang menarik adalah Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Selain memberi makan 5.000 orang laki-laki, ada juga memberi makan 4.000 orang. Tapi yang menariknya adalah saat Yesus memberi makan 4.000 orang, itu dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kalau secara duniawi ini agak berbeda. Kalau biasanya saudara ngasih makan 10 orang dengan memberi makan 100 orang, pasti lebih banyak yang memberi makan 100 orang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Lebih sedikit yang memberi makan 10 orang. Tapi dalam cerita ini, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, itu lebih kecil dari 5.000. Justru dibutuhkan lebih banyak rotinya, 7 roti. Sedangkan yang memberi makan 5.000 hanya 5 roti. Tapi ketika memberi makan 4.000 hanya 7 roti. Jadi justru ketika memberi makan lebih sedikit orang, justru lebih banyak dibutuhkan rotinya. Kan beda ya dengan hitungan dunia kan. Kalau hitungan dunia tidak. Semakin sedikit orang, semakin sedikit rotinya. Semakin banyak orang, semakin banyak rotinya. Kan gitu kan? Iya dong. Amin. Iya, luar biasa. Dan ini punya juga arti, aplikasinya dalam pelayanan juga sama. Ketika saudara mungkin nanti suatu hari ambil bagian dalam pelayanan, saya tanya saudara. Saudara lebih mudah mendoakan orang yang sakit kanker atau yang sakit bisul? Atau sakit kutil lah. Atau sakit jerawat lah, yang enceng-enceng gitu, eceng-eceng itu. Mendoakan orang yang sakit kanker atau yang menyembuhkan orang yang sakit jerawat gitu. Mana saudara paling susah? Menurut saudara? Menyembuhkan orang yang sakit kanker atau yang sakit kutil? Atau sakit jerawat? Bagi kita gitu, bagi Tuhan tidak. Kok bisa Pak? Karena ketika kita mendoakan orang yang sakit kanker, apalagi sudah mau mati, dia itu benar-benar berharap dengan penuh iman. Tapi ketika kita mendoakan orang yang sakit jerawat, dia gak punya iman. Kenapa? Nanti juga di apotek ada obat jerawat. Benar kan Bapak Ibu? Jadi justru lebih gampang mendoakan orang yang sakit parah, yang hampir mati, dibandingkan orang yang sakit jerawat. Karena orang sakit jerawat, dia punya alternatif lain. Iya, dia berkata gak sembuh mendoakan pendeta, saya juga bisa beli obat di apotek, obat jerawat. Selesai kan? Jadi gak punya iman dia besar. Tapi orang yang mau mati, ini sangat berharap banget. Imannya luar biasa. Maka ketika doakan, sesuai imannya dia disembuhkan. Tapi orang yang sakit jerawat gak sembuh. Makanya berbeda dengan pandangan dunia kan. Ya bagi dunia benar menyembuhkan orang sakit jerawat lebih gampang dibandingkan menyembuhkan orang sakit kanker. Apalagi sudah mau mati. Tapi di hadapan Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kanker yang bermati ini lebih gampang. Kenapa? Karena dia punya iman. Berharap sungguh-sungguh. Sedangkan orang yang sakit jerawat nggak berharap sungguh-sungguh. Kalau itu nggak ada iman dia. Kalau itu, oh iya juga ya Pak. Iya menarik ya kan? Iya kan? Iya. Makanya juga itu rahasianya Bapak Ibu. Makanya juga ada satu lagi, menggelitik ya. Menggelitik ini ya. Dari pengalaman pelayanan saya, ya. Ini fakta ya, bukan ngarang-ngarang saya. Lebih mudah mendoakan orang yang sakit, orang miskin dibandingkan mendoakan orang sakit, orang kaya. Kok bisa? Kok bisa? Karena ketika mendoakan orang yang miskin, dia nggak punya uang untuk berobat. Jadi pengharapannya kesembuhan ilahi. Sedangkan ketika mendoakan orang kaya, dia nggak sembuh oleh 2 pendeta, dia pergi ke luar negeri berobat.
Jadi nggak terlalu ada iman yang besar gitu. Jadi makanya puji Tuhan saya dulu lebih banyak pelayan di Bekasi dibandingkan di kota ini. Karena di Bekasi itu menengah ke bawah. Maka di situ lebih banyak mujizat. Kenapa? Mereka berharap kesembuhan ilahi. Kenapa? Mereka relatif nggak punya uang. Tapi ketika jemaat di kota ini, di Semanggi, di segala macam, mereka relatif orang berada. Maka ketika didoakan mereka setengah hati sebenarnya. Kenapa? Nggak sembuh didoakan pendeta, mereka pergi ke luar negeri. Makanya sebenarnya saya beruntung ditempatkan di Bekasi, banyak mujizat yang terjadi. Makanya saya sering kali berkata ratusan orang sakit kanker sembuh di Bekasi. Kenapa? Karena mereka relatif nggak punya uang sehingga hanya berharap penuh untuk mengalami kesembuhan ilahi. Dibandingkan kalau saya mendoakan orang jemaat di tengah kota yang relatif lebih berada, mereka punya alternatif lain. Mereka punya uang untuk berobat ke luar negeri. Kalau itu, ya, iya kan? Nah itu saya tunjukkan saudara hal-hal menarik ya. Seringkali hal di dunia ini bisa berkebalikan dengan apa yang ada firman Tuhan ya. Iya, iya luar biasa. Ya saya simpulkan khotbah saya. Udah lama ini Bu ya, udah sejam ya. Nggak kerasa. Saudara kerasa nggak sejam? Nih saya simpulkan. Secara duniawi semakin banyak yang diberi makan, semakin banyak roti dan ikan yang dibutuhkan. Dan sebaliknya. Juga sisa roti, semakin banyak orang yang diberi makan, sisanya lebih sedikit beda dengan prinsip Tuhan. Semakin orang memberi, semakin berkekurangan miliknya. Tetapi Tuhan menjungkir balikan prinsip duniawi. Orang yang murah hati justru akan mendapat kemurahan dan lebih diberkati. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.